Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang ilmu penyakit dalam sistem pencernaan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita simak tentang penyakit pencernaan, sistem pencernaan, yaitu tentang apendiksitis akut, di mana apendiksitis akut ini banyak sekali terjadi di kita, terutama anak-anak muda. Supaya kalian juga tahu bahwa tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian paham, kalian mengerti apa itu apendiksitis, tanda dan gejalanya, serta penyebabnya, dan apa yang bisa kalian lakukan pada saat di rumah. Oke, apendiksitis akut adalah merupakan peradangan pada appendix vermiformis, peradangan infeksi usus buntu atau appendix yang terletak di perut kuadran kanan bawah, atau peradangan akut appendix memerlukan tindakan bedah segera untuk mencegah komplikasi yang umumnya sangat berbahaya. Epidemiologinya adalah apendiksitis dapat ditemukan pada semua umur, namun usia di bawah 1 tahun jarang terjadi, biasanya dilaporkan hanya 1%. Sedangkan insiden tertinggi pada kelompok pada umur 20-30 tahun. Insiden laki-laki dan perempuan sebanding, jadi tidak ada wanita lebih banyak atau laki-laki lebih banyak, kecuali pada umur 20-30 tahun insiden laki-laki lebih tinggi. Adapun penyebab atau etiologi dari apendiksitis adalah dia terjadi obstruktif atau terjadi penutupan lumen usus. Ini bisa karena dari fekalit atau feses yang mengeras, tumor sendiri bisa di daerah appendix, atau hiperplasia jaringan limfe. Kemungkinan juga karena kalian mungkin melakukan diet rendah serat. Jarang pada anak-anak usia 20-30 tahun memang kadang malas untuk makan sayur atau buah. Senang dengan junk food, itulah makanya appendix sering terjadi pada usia 20-30 tahun. Bisa juga karena parasit. Parasit bisa, itu cacing bisa yang menggumpal di daerah appendixnya. Erosi mukosa appendix karena E. coli stolaptica. Terus infeksi bakteri, misalnya bakteri dari Bacteroides fragilis, E. coli, Proteus, Klebsiella, Streptococcus, dan Pseudomonas. Itu adalah penyebab atau etiologi dari apendiksitis. Ini adalah klasifikasi dari appendix. Coba kalian perhatikan. Bisa klasifikasinya adalah karena akut yaitu tiba-tiba langsung kejadian appendix. Dia langsung merasakan daerah kuadran bawahnya sangat-sangat nyeri, muntah juga bisa terjadi saat itu, dan tidak bisa menekuk kaki kanannya. Yang kedua, apendiksitis infiltrat. Yang ketiga adalah apendiksitis perforasi. Kalau perforasi ini lebih berbahaya karena terjadi kebocoran di appendixnya, sehingga kotoran-kotoran yang seharusnya tidak ada di daerah rongga abdomen bisa terjadi muncul di situ, dan bisa terjadi infiltrat yang lebih parah lagi. Yang ketiga, yang keempat, apendiksitis abses. Nah, terjadi bisul. Kalau abses itu bisul ya, bisul atau satu infeksi yang bernanah di daerah apendiksitisnya. Kalau apendiksitis kronis itu bisa karena dari yang akut yang hanya samar-samar, istilahnya kadang sakit, kadang tidak. Itu sakit kanan bagian bawahnya, kadang terjadi, kadang tidak, dan itu sering terjadi. Nah, akibatnya terjadi perusakan sedikit daerah appendixnya terus-menerus menghitam. Nah, itu apendiksitis kronis. Apendiksitis akut itu bisa juga terbagi dari 3, yaitu akut yang sederhana,
Appendicitis akut yang purulen dan appendicitis akut gangrenosa. Biasanya sudah kematian dari jaringan appendicitis itu, appendixnya menghitam. Nah, itu yang akan terjadi pembagian dari klasifikasi appendix. Jadi kalau kalian merasakan sakit perut kanan bawah, hati-hati karena bisa terjadi appendicitis yang gangrenosa. Untuk manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya adalah satu, biasanya nyeri samar-samar dan tumpul di daerah epigastrium di sekitar umbilikus. Nah, itu biasanya kita akan merasakan nyerinya berkisar di antara umbilikus sampai ke daerah pinggang, tulang pinggang yang bagian atas, biasanya seperti itu. Tulang panggul bagian atas. Ada mual, ada muntah. Nafsu makan saat itu mungkin sudah tidak ada, apalagi yang appendix, yang akut ya. Terus dalam beberapa jam, kalau dia akut, sangat-sangat akut, biasanya nyeri pindah ke titik McBurney. Titik McBurney itu antara umbilikus dengan tulang panggul bagian atas, biasanya kita bilang spina iliaca. Nah, kita tarik garis antara umbilikus dengan spina iliaca, kita ambil sepertiga dari garis itu, tapi yang mengarah ke spina iliaca. Itulah daerah titik McBurney. Terus bisa juga kita tidak bisa buang air besar atau konstipasi. Biasanya demam disertai dengan demam. Demam biasanya sampai mencapai 38-39 derajat Celcius. Itu yang bisa kalian nanti bisa lihat dari manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya. Mungkin juga nyerinya terus itu juga sangat terus menerus kalau sudah dia sangat akut. Kadang ada yang sempat bisa pingsan gitu ya. Kalian jadi harus hati-hati. Makanya kalau sudah, oh ya, ibu akan sampaikan juga pada wanita ini agak samar karena di dalam rongga abdomen wanita itu mempunyai sistem reproduksi yang dekat dengan appendix, umbai cacing atau appendix, itu sangat dekat. Makanya kalau kita sakit perut kanan bawah atau kalau kiri kita tidak takut, tidak samar, tidak rancu. Tapi kalau kanan itu agak rancu karena di situ ada ovarium, ada saluran ovariumnya juga. Jadi kalian harus hati-hati ya. Terus ya untuk pemeriksaan fisiknya biasanya kita lihat pasiennya dengan cara inspeksi. Itu kita akan lihat dari karena dia terus-menerus merasakan nyeri daerah abdomen, kita lihat abdomennya. Apakah ada penegangan di abdomennya? Makanya kita lihat, oh iya, abdomennya sedikit tegang. Nah, itu karena dia sudah agak sedikit nyerinya terus-menerus. Untuk palpasi, biasanya kita tekan dan lepas di daerah titik McBurney yang tadi Ibu sampaikan. Daerah mana titik McBurney kan tadi Ibu udah sampaikan. Titik garis dari umbilikal sampai spina iliaca, kita ambil sepertiganya. Disitulah kita akan tekan palpasi, tekan sedikit dan lepas, tekan sedikit dan lepas. Apakah pasien tetap penderita terus menerus merasakan nyeri? Nah, itu ya kita. Ada Rovsing sign, jadi tanda-tanda Rovsing. Ada Bramberg sign atau Pessoa sign atau Oberreuter sign. Nah, biasanya juga kalau dokter bedah, kita kalau perawat tidak boleh ya melakukan rectal tissue. Tapi kalau dokter bedah biasanya ini pasien kalau sudah di rumah sakit, kita sudah lakukan anamnese, kita sudah lakukan pemeriksaan fisiknya. Biasanya pasien ini kita akan konsulkan ke dokter bedah dan dokter bedah akan melakukan rectal tissue di daerah jam 9, jam 12. Biasanya auskultasi dia masih dalam batas normal paru-paru dan ini biasanya kita lakukan bising ususnya pada auskultasi. Kalau dia bising ususnya masih positif, kita masih berarti peristaltik ususnya masih baik. Tapi yang ditakutkan adalah bising ususnya negatif.
yang ditakutkan apendiknya sudah terjadi perforasi. Itu dari pemeriksaan fisik. Ini adalah gambar-gambar untuk pemeriksaan fisik ya. Nah, pada gambar B ini kita tarik nih dari umbilikal sampai ke sias spina iliaka. Nah, itu kita ambil sepertiganya. Itu ada tanda telunjuk yang ditaruh di situ, itu adalah titik McBurney. Nah, ini biasanya kita lakukan nih. Kita tekuk kakinya, kaki kanannya ke daerah perut. Kalau dia sudah tidak bisa dan merasakan sangat nyeri, ini juga sudah merupakan apendik akut ya. Terus untuk yang paling bawah, kanan bawah, itu adalah rectal tusser yang biasanya dilakukan oleh medis, dokter umum atau dokter bedah. Nah, ini juga gambarnya sama seperti itu. Terus kita mau tahu skornya, Alvarado score, misalnya yang dinilai. Pertama adalah gejala nyeri beralih, misalnya dapat skornya 1. Ada anoreksia, dia juga nilainya 1. Ada mual dan muntah, nilainya 1. Itu dari gejala. Ada tandanya, nyeri perut kanan bawah. Itu kalau sudah terjadi, kita beri skor 2. Nyeri lepas dan kenaikan temperatur, itu kita kasih nilai 1. Kita lihat lagi ke laboratorium, nanti kita ada pemeriksaan laboratorium. Biasanya terjadi peningkatan sel darah putih atau leukosit. Itu kita kasih nilai 2. Bila peningkatan sel darah putih itu lebih dari normal, biasanya kita namakan leukositosis. Nah, kita lihat lagi ke neutrofil. Oh, dia bergeser. Ternyata kita kasih nilai. Apabila dia skor totalnya 10, itu kita langsung ambil bahwa diagnosisnya adalah apendiksitis akut. Biasanya kita ambil skornya 7 sampai 10. Nah, bila dia 56 kita hanya observasi dulu. Bila nyerinya terus-menerus kita langsung ke apendiksitis akut. Oke. Kita lanjut untuk pemeriksaan penunjangnya. Ini yang mengarah ke arah diagnostik biasanya. Kita ambil laboratorium. Laboratorium kita ambil darah lengkap. Biasanya dia darah lengkap bisa kita ambil HBHT, leukosit, eritrosit, dan trombosit. Nah, terjadi peningkatan di leukositnya. Urinnya juga kita lihat apakah ada leukosit di dalam urinnya. Nah, untuk penunjang lainnya kita bisa ke radiologi. Radiologi kita ambil foto polos abdomen atau X-ray abdomen. Nah, biasanya tidak terlalu terlihat. Yang lebih terlihat adalah kita ambil apendikogram. Di situ pasien puasa untuk kita berikan kontras. Kontras itu berupa seperti susu. Kita minumkan di malam hari. Pagi harinya pasien tidak boleh buang air besar dulu untuk dilakukan pemeriksaannya. Di radiologi ya, itu namanya apendikogram. Bisa juga dengan USG. Tapi kalau yang akut, kita cepat dengan foto polos abdomen dan USG. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau apendikogram itu memerlukan waktu 1 hari biasanya. CT scan dan laparoskopi itu biasanya di tingkat akhir dan dia bukan apendiksitis akut. Biasanya seperti itu. Mungkin dari Ibu hanya yang bisa Ibu sampaikan itu dari apendiksitis akut. Kalian bisa bertanya apabila hendak bertanya kepada Ibu mengenai apendiksitis akut tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian sampai di sini pelajaran dari Ibu tentang sistem pencernaan dari MAPEL IPPD, ilmu penyakit dan pemeriksaan diagnostik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.